Nah, balik lagi di YND Second. Untuk kali ini, saya mau lanjut lagi cerita alur film Squid Game yang kali ini bakal bahas episode 8 dan 9. Series ini dirilis tahun 2021 oleh Netflix dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Seperti sebelumnya, episode kali ini juga dibintangi oleh Lee Jung-jae sebagai Song Gi-hun, Park Hae-seo sebagai Cho Sang-woo, Jung Ho-yeon sebagai Kang Se-byok, Lee Byung-hun sebagai frontman, Oh Hyung-soo sebagai kakek nomor 1 atau Oh Il-nam, dan pastinya masih banyak lagi aktor hebat lainnya. Sebelum itu, biar paham dengan alur cerita kali ini, saya memaksa kalian yang belum nonton agar menonton dari episode awal dulu yang sebelumnya sudah saya bahas ya. Jadi, setelah melewati kelima permainan mematikan, tinggal satu perjuangan lagi bagi para peserta untuk menyelesaikannya. Namun, apakah mereka berhasil melewati akhir dari neraka ini? Kini tinggal 3 peserta yang berhasil lolos dari permainan kelima, yaitu Se-byok, Gi-hun, dan juga Sang-woo. Namun saat kembali ke asrama, Gi-hun marah ke Sang-woo karena sebelumnya dengan sengaja mendorong peserta 13 saat di permainan jembatan kaca yang ada di episode sebelumnya. 아무리 이유를 갖다 붙여봐야 기훈이 형! 내가 이렇게 된 건 다 내 탓이야. Karena tindakannya itu, Gi-hun menjadi tahu sifat asli temannya yang membunuh orang tak bersalah demi egonya sendiri. Lalu tak lama kemudian datanglah staf penjaga yang membagikan mereka setelan baju sebagai ucapan selamat mereka karena sudah melewati 5 permainan. 선물을 공개하기 전에 주시기 바랍니다. Ketiga peserta itu kemudian pergi ke toilet untuk mengganti pakaian mereka. Di sana terlihat Se-byok kesakitan karena di bagian perutnya tertancap kaca saat di akhir game jembatan kaca. Se-byok lalu menggunakan bajunya untuk menahan darah dari luka tersebut. Namun tentu saja itu tak menahan dengan baik karena lukanya yang lumayan parah. Sementara itu Junho berhasil kabur dari fasilitas permainan dengan cara berenang melewati laut. Ia kemudian menuju pulau terpencil dan mencoba mendaki bukit untuk mencari sinyal. Hal itu ia lakukan karena ingin mengirim semua bukti yang sudah ia dapatkan ke kepolisian. Namun, tak lama kemudian, frontman dan beberapa staf penjaga mendarat di pulau yang sama dan menemukan tabung oksigen milik Junho. Mereka pun langsung melakukan pencarian ke seluruh pulau itu. Sedangkan dengan sinyal pas-pasan, Junho mencoba mengirim bukti ke rekan kerjanya. Junho juga meminta rekannya itu untuk melacak dirinya melalui ponsel dan segera mengirim bantuan. Tapi bersamaan dengan itu, keberadaan Junho diketahui oleh para penjaga dan langsung melakukan pengejaran. Mereka kemudian berakhir di tepi jurang dengan Junho menodongkan pistolnya ke arah penjaga lain. Tapi frontman menghadapi Junho dengan santai karena tahu kalau sinyal di pulau itu jelek dan kemungkinan pesan itu tidak terkirim. Frontman kemudian sedikit demi sedikit mendekati Junho. Namun dengan cepat, Junho menembak pundak frontman dengan pistolnya. Kan tetapi, frontman tetap diam dan malah menyuruh Junho untuk berhenti dan ikut dengannya. Frontman pun membuka topengnya dan tanpa diduga ternyata adalah Hwang In-ho yang merupakan kakak Junho yang hilang. Junho pun tak mempercayai apa yang ia lihat sekarang. Lalu tanpa basa-basi, frontman atau In-ho menembak Junho di bagian pundaknya sampai membuat Junho terjatuh ke laut. Di sisi lain, ketiga peserta dibawa ke sebuah ruangan untuk menikmati makanan fancy dengan meja berbentuk segitiga. Setelah mereka menyelesaikan makanannya, para staf membereskan semua yang ada di meja mereka kecuali pisau kecil yang sengaja dihadapkan di masing-masing meja peserta. Gi-hun, Sang-woo, dan Se-byok lalu kembali ke markas sambil membawa pisaunya masing-masing. Di dalam ruang markas yang terlihat lebih luas itu, Gi-hun melihat Se-byok yang dari tadi cuma diem dan tampak lebih pucat. Se-byok juga sebelumnya tak menghabiskan makanannya. Gi-hun pun menghampiri Se-byok untuk memastikan keadaannya. Gi-hun juga mengajak Se-byok untuk bekerja sama di permainan berikutnya karena memang niat Gi-hun untuk mengalahkan si Sang-woo.
Mereka juga sedikit mengobrol tentang tujuan mereka setelah keluar dari permainan itu. Kalau Gi-hun berniat untuk melunasi hutangnya lalu membuka toko di pasar untuk sang ibu, serta memberikan kehidupan yang bagus untuk sang anak yaitu Gayong. Berbicara tentang anak Gi-hun, Sepyeok kemudian mengungkapkan kalau ia punya adik yang dititipkan di panti asuhan. Namun Sepyeok kemudian meminta si Gi-hun untuk berjanji dengannya kalau salah satu dari mereka berdua berhasil keluar dari permainan ini secara hidup-hidup, maka mereka harus saling menjaga keluarga masing-masing. Di saat yang sama, Gi-hun melihat Sang Woo yang tertidur dan berniat untuk menyerangnya. Melihat tindakan Gi-hun itu, Sepyeok pun menghentikan Gi-hun karena mau bagaimanapun Sepyeok paham kalau Gi-hun bukanlah orang yang memiliki niatan yang jahat. Selang tak lama kemudian, tubuh Sepyeok semakin lemas dan dipenuhi darah karena luka di perutnya. Gi-hun pun langsung mencari bantuan ke staf permainan dengan menggedor-gedor pintu. Beberapa penjaga pun kemudian masuk. Namun kali ini mereka membawa peti mati, dan saat Gi-hun berbalik badan, ia sudah melihat Sang Woo yang berlumuran darah di samping tempat tidur Sepyeok. Dan benar saja ketika Gi-hun mendekat, ia sudah melihat tubuh Sepyeok yang meninggal dengan luka tusukan di lehernya. Gi-hun yang geram pun mencoba untuk menyerang Sang Woo, namun hal itu langsung dihentikan oleh salah satu penjaga. Kini jumlah peserta tinggal 2 dengan total hadiah 45,4 miliar won atau setara dengan 540 miliar rupiah. 마지막 게임에 오신 것을 환영합니다. Tak menunggu lama, permainan final pun segera dimulai. Sebelum itu, si penjaga akan melempar koin untuk menentukan siapa yang akan menjadi penyerang maupun penjaga. Koin yang muncul duluan adalah segitiga yang merupakan pilihan Gi-hun. Gi-hun lalu memutuskan untuk memilih sebagai penyerang, sedangkan Sang Woo adalah penjaga. Permainan ke-6 pun diumumkan yang ternyata adalah Squid Game atau permainan cumi-cumi. Dinamakan seperti itu karena garis arena permainannya yang menyerupai cumi-cumi. Pihak game lalu menjelaskan peraturan permainan tersebut, yaitu penyerang akan masuk ke arena cumi-cumi sambil berlari dengan satu kaki melewati pertahanan. Dan untuk menang, penyerang harus menginjak bagian kepala area cumi-cumi. Sedangkan tugas penjaga agar menang adalah mendorong penyerang keluar dari garis arena. Permainan pun dimulai, tapi sebelum itu Gi-hun jongkok untuk mengikat tali sepatunya dengan kencang. Namun ternyata dia diam-diam mengambil segenggam pasir di tangannya. Gi-hun kemudian mulai berjalan menggunakan satu kakinya, dan saat sampai di leher cumi-cumi, Sang Woo menunggu Gi-hun sambil menodongkan pisaunya. Tak tinggal diam, Gi-hun pun melakukan penyerangan dengan melemparkan pasir tadi ke wajah Sang Woo. Gi-hun lalu langsung berlari ke arah seberangnya. Kini babak selanjutnya adalah agar Gi-hun sebagai penyerang berhasil menginjak bagian kepala cumi-cumi. Bersamaan dengan itu, hujan pun turun. Sebelum melanjutkan permainannya, Gi-hun meluapkan amarahnya ke Sang Woo karena sudah membunuh Sepyeok yang kemungkinan bisa saja selamat jika tak dibunuh. Namun Sang Woo mengungkapkan kalau ia sengaja karena tahu sifat Gi-hun dan juga Sepyeok yang bisa saja menyerah di tengah permainan, dan akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Tapi bagaimanapun perbuatan yang Sang Woo lakukan adalah salah. Mendengar pernyataan Sang Woo itu, Gi-hun melanjutkan permainannya dengan penuh amarah. Untuk mencapai kepala cumi-cumi, Gi-hun menghampiri Sang Woo dan mulai menyerang satu sama lain menggunakan pisau. Di tengah perkelahiannya, Gi-hun berhasil menyingkirkan pisau milik Sang Woo. Tapi tak berhenti sampai di situ, duel terus berlanjut. Sang Woo lalu mendorong Gi-hun agar keluar dari garis arena. Gi-hun pun terus melakukan perlawanannya sampai akhirnya Sang Woo berhasil mengambil pisaunya lagi dan menusukkan ke paha dan perut Gi-hun. Dengan begitu, Gi-hun menjadi semakin tak berdaya, dan saat Sang Woo kembali menghabisi Gi-hun, Gi-hun dengan sigap menahan pisau Sang Woo sampai melukai tangannya. Gi-hun juga menggigit kaki Sang Woo sampai terjatuh, dan untuk mengakhiri permainannya, Gi-hun mencabut pisau yang di tangannya dan siap untuk menusukkannya ke Sang Woo. Namun, Gi-hun malah sengaja mengarahkan pisaunya ke tanah agar tak mengenai temannya itu.
Gi-hun lalu lanjut berjalan untuk menginjak kepala Sumi-Sumi. Namun belum sempat menginjaknya, Gi-hun meminta untuk permainannya berhenti dan mereka berdua kembali dengan hidup-hidup. Hal itu ia lakukan karena mengingat kalau ia sudah berteman dengan Sang-woo sedari kecil. Gi-hun pun mengulurkan tangannya untuk membantu Sang-woo. Namun menyadari perbuatannya, Sang-woo malah meraih pisau di sampingnya dan menusukkannya ke leher sendiri. Dengan begitu, Gi-hun lah yang menjadi satu-satunya pemenang. Permainan kini berakhir, para tamu VIP juga sudah meninggalkan fasilitas permainan itu. Sedangkan Gi-hun diantar pulang oleh Frontman menggunakan limusin. Frontman kemudian menjelaskan kalau permainan yang Gi-hun lalui sama seperti apa yang menjadi kesukaan Gi-hun, yaitu pacuan kuda. Diibaratkan para peserta adalah kudanya. Gi-hun lalu ditinggalkan di pinggir jalanan kota dengan kartu kredit di mulutnya. Gi-hun pun pergi ke ATM untuk mengecek kartunya itu dengan menggunakan nomor PIN 0456 yang merupakan nomor peserta Gi-hun. Gi-hun berhasil menarik uang 10.000 won atau setara 120.000 rupiah. Gi-hun lalu mengecek saldonya yang ternyata berjumlah 48 juta dolar. Kemudian Gi-hun kembali ke rumahnya, namun di tengah jalan ibu Sang-woo menghentikan Gi-hun dan memberinya ikan makarel untuk dimakan. Namun Gi-hun yang tak sanggup dengan apa yang sudah terjadi dengan Sang-woo memilih diam dan tak berani melihat ibu Sang-woo. Sesampainya di rumah, Gi-hun menemukan keadaan rumahnya yang sepi. Tak hanya itu, Gi-hun juga melihat ibunya yang sudah terbaring di lantai dan tetap tak bangun meskipun Gi-hun sudah berusaha membangunkannya. Kini ibunya yang meninggal membuat Gi-hun semakin bingung dan hancur. 엄마 나왔어. Satu tahun kemudian, Gi-hun berubah menjadi pria yang pelongo-pelongo. Ia lalu dipanggil untuk menghadap ke kantor manajer bank, di mana Pak Manajer menawarkan Gi-hun untuk menumbuhkan asetnya. Karena selama Gi-hun mendapatkan uang sebanyak itu, ia belum pernah menyentuh maupun memakai uang tersebut. Gi-hun yang seperti orang bingung itu pun malah meminta uang 10.000 won ke Pak Manajer dan pergi begitu saja. Gi-hun lalu pergi ke samping pantai dan membeli bunga mawar dari ibu-ibu jualan. Namun di bunga itu terdapat kartu nama dengan tulisan 24 Desember 11:30 malam Sky Building 77 dari Ganbumu. Yang sudah pasti si pengirim ini ingin Gi-hun mendatangi alamat tersebut. Gi-hun pun pergi ke gedung sesuai alamat yang ada di kartu. Dan plot twistnya di sana Gi-hun menemukan kakek nomor 1 masih hidup sedang rebahan di kasur. Dan itu benar-benar membuat Gi-hun terkejut. Kakek itu kemudian menunjuk seorang gelandangan pria yang kedinginan di luar gedung. Akan tetapi Gi-hun tak menggubrisnya karena masih bingung dan berpikir kalau kakek inilah yang ada di balik semua permainan mematikan ini. Kakek itu tetap membahas gelandangan yang ada di luar dan membuat taruhan. Jika pria itu tetap bertahan di luar sana, maka kakek bakalan menang. Dan kalau ada yang datang membantunya, maka Gi-hun lah yang akan menang. Kakek kemudian janji jika Gi-hun mau taruhan dengan kakek, maka kakek nomor 1 ini akan menjawab semua pertanyaan Gi-hun. Gi-hun pun nurut untuk mengikuti apa yang diinginkan kakek tua bangka ini. Lalu sambil menunggu jam 12 pas untuk menunggu hasil taruhannya, mereka berdua mengobrol sedikit. Kakek ini kemudian mengungkapkan nama aslinya yaitu Oh Il-nam. Ia juga mengungkapkan kalau yang di permainan keempat yaitu game kelereng itu areanya sengaja diset seperti tempat tinggal Il-nam dan keluarganya dulu. Artinya benar dugaan Gi-hun kalau Il-nam adalah orang di balik permainan semua ini. Dan orang yang dimaksud tuan rumah di episode sebelumnya adalah Oh Il-nam sendiri. Dan maksud Il-nam menyuruh Gi-hun untuk datang adalah kembali mengingatkan agar Gi-hun memakai uang yang ia dapatkan karena itu adalah hasil dari perjuangan Gi-hun sendiri. Dan Gi-hun berhak untuk menggunakan uang tersebut. Oh Il-nam lalu kembali dongeng tentang kehidupannya yang menurutnya singkat dengan harta yang melimpah.
Ia pun berpikir untuk menggunakan uangnya itu untuk bersenang-senang, yaitu membuat permainan tersebut dengan tujuan lain ingin kembali merasakan permainan masa kecilnya. Maka dari itu, karena hidupnya tak lama lagi, akhirnya Ilna memutuskan untuk ikut bermain agar bisa merasakan kesenangan masa kecilnya. Dan para tamu VIP itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas jalannya permainan serta mempertaruhkan uang mereka seperti judi pacuan kuda. Lalu tepat di jam 12, polisi datang untuk menolong pria gelandangan di luar gedung itu, yang artinya Gi-hun menang. Namun bersamaan dengan itu, kakek Ilna menghembuskan nafas terakhirnya. 당신도 봤지? 당신이 졌어. Keesokan harinya, Gi-hun yang kini mengetahui semua tentang permainan itu memutuskan untuk berubah. Ia lalu pergi ke salon untuk mengganti gaya rambutnya dan mewarnainya dengan warna merah. Gi-hun juga menjemput adik dari Sebyok yaitu Kang Chol, tapi Gi-hun memilih untuk menitipkan Kang Chol ke orang yang ia percayai yaitu ibunya Sang-woo. Kemudian sebelum Gi-hun pergi, ia memberikan sebuah koper yang isinya barang-barang Chol. Tapi saat Gi-hun berjalan pergi, ibu Sang-woo membuka koper itu dan ternyata isinya penuh dengan uang. Di situ juga tertulis kalau uang itu untuk membayar uang yang pernah Gi-hun pinjam dari Sang-woo. Beralih ke tempat lain, kini Gi-hun dalam perjalanan ke Amerika untuk mendatangi anaknya yaitu Gayong. Saat sedang teleponan dengan Gayong di stasiun, Gi-hun melihat pria berjas yang pernah ia temui sedang bermain dakji dengan orang lain. Gi-hun pun langsung mengejar pria berjas tersebut, namun tak berhasil karena pria tersebut sudah menaiki kereta. Ia lalu merebut kartu nama yang ada di pria yang menjadi korbannya dan melarangnya untuk melanjutkan permainan. Saat Gi-hun sudah di bandara dan pesawatnya sebentar lagi berangkat, Gi-hun memilih untuk kembali lagi dan malah menghubungi nomor yang ada di kartu itu. Gi-hun masih menyimpan dendam karena dalam permainan mematikan itu banyak yang merenggut nyawa manusia. Mendengar kemarahan Gi-hun, frontman lalu menyuruh Gi-hun agar melupakan semuanya dan menaiki pesawat. Namun Gi-hun malah putar balik dan bertekad melawan serta mengakhiri permainan mematikan itu. Nah, itu dia akhir dari series Squid Game. Gimana nih kalau kalian dapat uang sebanyak itu mau buat beli apa? Kalau saya sih mending buat beli cilok ya. Oke, segitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.